Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Semoga kalian nggak bosen dengan info-info yang saya berikan, terutama buat kalian yang pengen cuti ke Indonesia bisa menambah wawasan dari video yang saya berikan. Oke, jadi hari ini saya akan share ke kalian semua informasi terkait ketika kalian ingin cuti ke Indonesia dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta hingga menuju ke Wisma Atlet. Itu prosesnya panjang banget. Jadi buat kalian yang pengen cuti, aku ingatkan berkali-kali, siapkan mental kalian, fisik kalian juga. Jadi jangan lupa bawa vitamin, makanan ringan, pokoknya makanan-makanan yang bergizi, bukan yang makanan biskuit-biskuit yang cuma angin dan tepung saja. Itu menurutku nggak banget. Jadi belilah roti yang isinya keju atau coklat kayak gitu, itu lebih bergizi daripada yang biskuit. Oke, jadi ketika kalian sudah nyampe di Bandara Soekarno-Hatta, itu kan pasti kalian turun pesawat. Oke, setelah itu kalian diarahkan untuk menuju proses validasi verifikasi dokumen kayak gitu. Jadi buat kalian yang ketinggalan bisa nonton video saya sebelumnya, itu proses ketika di Bandara Soekarno-Hatta sampai menuju ke karantina. Tapi kali ini dari menurun ke pesawat itu sampai ke proses karantina kita akan bahas. Oke. Ketika kalian turun dari pesawat, kalian akan diarahkan ke jalur-jalur itu verifikasi dokumen. Yang harus kalian persiapkan adalah paspor, kemudian tes PCR, kemudian e-hack juga di situ ada. Kemudian sertifikat vaksin, kalian akan ditanya. Pertama, kalian akan mendapatkan kayak karcis kayak gitulah, karcis bukti kalian sudah ibaratnya kayak login gitu. Karcis, kemudian diarahkan ke loket selanjutnya. Kalian ditanya sertifikat vaksin, kemudian ditanya mau karantinanya di mana gitu. Ada dua pilihan, iya benar dua, di Wisma Atlet atau di hotel gitu. Buat kalian di hotel pastinya bayar ya, tapi buat kalian yang di Wisma Atlet gratis, karena banyak teman-teman yang tanya kalau kita karantina di Wisma Atlet bayar atau gratis gitu. Gratis jawabannya. Setelah itu kalian akan jalan terus sampai ke, kayak tadi ada yang komen di bandara itu banyak cegatan yang kita harus menunjukkan kayak karcis yang diberikan di pemeriksaan pertama. Oke, jadi kita tinggal maju aja, terus di karcis yang kita berikan itu di scan aja, barcode-nya di scan, udah, terus maju lagi, di scan lagi, kayak gitu sampai akhirnya kita ngambil bagasi di terakhir. Oke, jadi buat teman-teman yang tanya bagasinya diambilnya di mana, kapan gitu, bagasinya diambil sebelum kalian menuju ke bis karantina. Oke, setelah menjalani proses tersebut, kalian dipisahkan dua pintu, di dua jalur, ke kanan hotel, ke kiri Wisma Atlet. Sebelum itu kalian harus mengambil bagasi kalian masing-masing. Oke, jadi bagasinya jangan lupa. Setelah itu kalian ngantri di jalur yang seperti video ini. Jadi ini antrinya ramai banget sampai terjadi keributan, karena di situ waktu itu petugasnya yang bertugas untuk ngontrol, oke, kamu jalan, kamu tunggu, kayak gitu, ke jalan ke bis maksudnya, itu keliru. Jadi dia ngambilnya satu baris gitu. Jadi satu baris ke depan harus jalan ke bis ke karantina. Harusnya keliru, karena kan orang yang baru datang itu kan bukan satu jalur paling kanan gitu sampai ke belakang, enggak. Tapi mereka antrinya paling depan gitu. Akhirnya di situ komplain, kayaknya dari mahasiswa dari Jerman, kayaknya sih mahasiswa. Jadi dari Jerman komplain, kenapa kayak gini? Kita udah nunggu lama, kenapa yang baru datang ini di lolosin ke karantina kayak gitu. Jadi setelah kalian di situ berhasil naik bis seperti yang aku tampilin di sini juga, ini kita di bis ini nggak langsung berangkat loh. Jadi kita nunggu sekitar berapa ya? Satu setengah jam kayaknya. 1,5 jam kita nunggu di bis itu. Nggak tahu nunggu apa, ya mungkin karena biar di Wisma Atletnya juga nggak numpuk di sana, makanya kita suruh standby di situ di dalam bis. Di situ juga banyak ada jual makanan, ada jual kartu, jual tukar uang kayak gitu. Kita nunggu 1,5 jam. Ini pengalaman saya pribadi, oke? Setelah itu kita perjalanan setengah jam. Setelah itu perjalanan setengah jam. Setelah nyampe Wisma Atlet, kebetulan saya di Wisma Atlet ya, itu nunggu di bis saja kayaknya 2 jam. 2 jam nunggu di bis, itu ngantri gitu. Jadi waktu aku datang ke situ udah ada bis di depanku yang ngantri posisinya. Tujuannya juga biar kita bisa aja turun dari bis menuju ke karantina, terus proses di dalamnya bisa. Tapi di situ nanti akan numpuk banget. Makanya kita udah
Intinya mungkin pihak panitia udah stay aja di dalam bis kayak gitu, makanya nunggu sampai 2 jam. Setelah itu kita totalnya berapa jam ya tadi? Oh ya, beda. Kalau yang di bandara kan kita nggak hitung ya, itu lama banget. Pokoknya dari naik bis 1,5 jam, perjalanan setengah jam udah 2 jam. Nunggu di Wisma Atlet di dalam bis 2 jam udah 4 jam. Setelah itu kita proses mungkin 1 jam lah kayak gitu. 1 jam atau setengah jam kayaknya sih. Kemarin cepet aja sih, karena kita saya sama teman-teman yang aku dapetin berusaha untuk nyalip gitu aja sih. Jadi nggak yang santai banget, karena kita udah capek banget, makanya buru-buru kita cepet untuk diverifikasi, didaftarin, kemudian tes swab udah langsung tidur gitu. Jadi proses itu sangat melelahkan ya, makanya kemarin ada TKW yang sampai kesurupan ya, mungkin karena itu juga, karena emang capek banget. Saya pribadi capek banget dan pengen ngantuk, mata itu sampai nggak bisa diajak kompromi, pengen tidur gitu. Setelah nyampe kamar itu tidur aku berapa jam ya, mungkin 4 jam lah, 4 jam aja tidur udah. Setelah itu nggak bisa tidur. Makanya buat teman-teman yang mau cuti, aku ingetin berkali-kali, pokoknya jaga kesehatan, jangan lupa bawa makanan, vitamin, penting banget itu. Kalau di Wisma Atlet sebenarnya ada sih klinik kalau kita capek, tapi kan kayaknya nggak ada vitamin yang khusus kayak gitu loh. Jadi di situ juga ada toko serba ada di lantai pertama itu, mungkin ada tapi kan cukup mahal gitu. Tapi kalau yang di lantai bawah itu cukup murah sih dibanding yang di atas, di kantin-kantin kayak gitu lebih mahal. Jadi seperti itu, karena kemarin ada subscriber yang menanyakan, Mas, proses dari ketika kita turun dari bandara sampai ke karantina itu berapa jam? Jadi totalnya itu saya tiba setengah empat sampai menuju ke kamar itu jam 12 malam. Itu pengalaman saya pribadi ya, mungkin ada orang yang cepat, ada orang yang lebih lama lagi kayak gitu sih. Jadi sekitar 7 jam kita nunggu, duduk, ngantri, proses, daftarin kayak gitu. Jadi kebanyakan nunggu aja sih, karena emang ya mungkin kembali lagi tujuannya biar nggak numpuk mungkin di bandaranya, di Wisma Atletnya kayak gitu, makanya dilambat-lambatin kayak gitu sih. Oke guys, terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Jangan lupa untuk like dan share ke sosial media kalian semua apabila video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.